Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah kalian semua sehat kan? Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang siklus air. Baiklah, kita cari tahu dulu tentang pengertian air. Air selalu ada di bumi karena air mengalami siklus atau daur. Siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Nah, selanjutnya marilah kita lihat gambar dari siklus air. Matahari yang bersinar setiap hari ini akan sinarnya yang menghantarkan panas ke bumi. Nah, ini menyebabkan permukaan air laut, air sungai, daratan maupun tumbuhan mengalami penguapan. Uap air yang berasal dari bumi, dari air laut dan sungai serta daratan dan tumbuhan ini terkumpul di udara menjadi awan. Setelah awan berkumpul banyak, yang penuh dengan uap air ini tertiup angin ke daratan karena udara yang dingin sehingga akan jatuh menjadi titik-titik air sebagai hujan. Bagaimana? Jelas ya siklus airnya. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Apa saja ya kira-kira? Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Penebangan hutan. Penebangan hutan yang berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul. Jika hutan gundul, maka penyerapan air dalam tanah akan berkurang, sehingga air hujan akan langsung mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Karena tidak ada penahannya, alirannya itu deras sehingga dapat mengikis permukaan tanah, yaitu permukaan tanah yang paling atas, humus yang subur itu menjadi hilang. Akibatnya tanah menjadi tandus. Selain itu, hutan yang gundul akan menyebabkan banjir. Ya, seperti saat ini di musim hujan seringkali kita mendengar di kota-kota ada yang kebanjiran. Berikutnya yaitu yang kedua, pencemaran. Pencemaran yang sangat mempengaruhi daur air adalah pencemaran yang terjadi di laut. Karena laut merupakan bagian terbesar dari bumi kita ini. Misalkan pencemaran minyak di laut yang menyebabkan air laut tertutup oleh lapisan minyak sehingga mengurangi atau menghambat penguapan air laut, sehingga uap air yang menguap ke udara menjadi sedikit sehingga hujan pun yang turun semakin sedikit. Berikutnya, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan ini dapat menyebabkan pencemaran air karena sisa dari pestisida dan pupuk kimia akan terbawa air ke sungai yang menyebabkan polusi perairan. Selanjutnya yaitu pembuangan gas-gas beracun. Gas-gas beracun dapat berasal dari pabrik, kendaraan bermotor. Gas-gas tersebut akan tercampur dengan uap air di atmosfer, menghasilkan air hujan yang bersifat asam. Hujan yang asam dapat merusak bangunan, tumbuhan, dan melukai hewan maupun manusia. Dan yang terakhir yaitu pembangunan daerah perkotaan. Nah, seperti kalian tahu di kota-kota besar banyak sekali pembangunan. Nah, di sana semakin sempit lahan yang untuk penyerapan air. Akibatnya semakin sempit lahan untuk yang menyerap air hujan sehingga akan mengganggu siklus air. Itu tadi adalah kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Dampak dari siklus air. Siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembapan, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi.
Uap air, hasil evaporasi yang ada di atmosfer, akan mempengaruhi kelembapan dan suhu. Uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Berikutnya adalah fakta air. Air meliputi bumi hingga 70% yang terus-menerus menghidupi manusia dan alam sekitar secara berulang melalui siklus air, mulai dari air tanah, sungai, air laut, awan, hingga kembali lagi menjadi air tanah lewat hujan. Bahkan, air merupakan unsur penting tubuh sehingga lebih dari 60%. Maka tak heran tanpa air manusia tak ada apa-apanya. Atau lebih parahnya, tanpa air maka kehidupan di bumi pun akan punah. Demikian anak-anak pembelajaran kita tentang siklus air. Bagaimana kalian bisa memahami kan? Nah, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.